وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan aneka rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan, dan kita memohon kepada Allah semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, "Lau anna li a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah." Kalau aku bisa mengetahui bahwa Allah menerima dariku walaupun amal berupa satu sujud, fa huwa khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Karena ketika ada satu amal hamba yang diterima oleh Allah, berarti hamba ini sudah mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Sebab di antara syarat amal yang diterima, amal itu dilakukan dalam kondisi bertakwa. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanyalah menerima amal dari hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga kalau ada satu puasa, satu hari saja yang Bapak Ibu lakukan diterima oleh Allah, dari sekian tahun puasa yang kita lakukan, berarti kita sudah disebut sebagai orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan begini, lalu untuk apa kita banyak beramal? Sementara hanya dengan satu amal yang diterima itu sudah menyebabkan kita jadi orang yang bertakwa. Jawabannya, karena kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah, dan banyak dari amal kita yang tidak sempurna. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak peluang dengan banyak beramal. Selain itu, kalau kemudian ada banyak amal yang kita kerjakan, berarti ada peluang besar dari sekian amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tidak ada satupun manusia yang tahu apakah amalnya diterima atau tidak, maka di antara cara yang bisa kita lakukan adalah dukung dengan doa. Mintalah kepada Zat yang menerima amal, Allah Subhanahu wa taala, agar amal kita diterima. Bagian dari doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim pada waktu beliau membangun Ka'bah, kalimatnya gimana, Pak? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, setiap beliau meletakkan satu batu bata di Ka'bah, beliau iringi dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sehingga kalau ukuran Ka'bah seperti yang Anda lihat itu, kira-kira berapa batu bata, itulah sejumlah doa Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau sekelas Nabi yang disebut sebagai imamul tauhid, imam dalam masalah tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, ketika beliau beramal tidak bisa memastikan apakah amalnya diterima atau tidak. Maka kita sebagai hamba yang jauh di bawah beliau, masih banyak kekurangan, seharusnya kita lebih sering untuk memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sehingga di akhir-akhir puasa menjelang kita berbuka, Bapak Ibu silahkan perbanyak mengucapkan doa Rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiul alim. Baik, ini bukan tema dari kultum saya. Ini pengantar ya. Boleh enggak? Boleh. Sampai berapa menit? Monggo. Oh, karena saya sudah dapat mandat untuk ngisi panjang, maka mohon maaf kalau saya kasih tambahan materi. Memang sebenarnya kalau saya diundang untuk ngisi kultum tarawih, saya menyadari ini kan acara rutin setiap tahun. Ada dua kondisi yang terjadi di masjid. Ada yang kultum itu terkurikulum, sehingga takmir terkadang ngasih tema sesuai dengan kurikulum yang dibuat oleh takmir. Meskipun banyak di antara masjid
yang semuanya diserahkan kepada pembicara. Maka tidak heran kadang ada pembicara yang menyampaikan materi yang sama. Dan insya Allah di kesempatan kali ini saya akan menyinggung tentang yang tadi disampaikan dalam pengumuman berkaitan keberadaan anak-anak di masjid. Sebenarnya membawa anak ke masjid itu boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Apa dasarnya, Pak? Sebagian masjid ada yang sensitif dengan ini, sehingga mereka sampai melarang, nggak boleh bawa anak-anak. Dan kalaupun bawa anak-anak disuruh di luar. Akhirnya ketika anak-anak semuanya dikumpulkan di luar, mereka bikin komplotan anak-anak, malah bikin rame dan ganggu jamaah. Membawa anak ke masjid, dan kita menghendaki masjid kita adalah masjid yang ramah anak, tidak dilarang dalam Islam, dan bukti akan hal itu cukup banyak. Di antaranya Nabi SAW ketika sholat terkadang beliau menggendong cucu beliau. Beliau punya cucu yang digendong ketika sholat, namanya Umamah bintu Zainab. Zainab putri Nabi SAW. Kalau beliau berdiri digendong, ketika beliau rukuk juga dalam tetap posisi gendongan, i'tidal sama, begitu sujud diletakkan. Terus seperti itu sampai selesai sholat. Ada banyak gerakan yang jadinya tidak sempurna karena sedang gendong anak. Maka ini salah satu dalil bolehnya bawa anak ke masjid. Dan Umamah digendong ketika itu karena usia Umamah di sekitar 1 tahunan. Yang kedua, Rasulullah SAW juga terkadang ketika beliau ngimami sholat ada Hasan dan Husain yang ikut berada di dalam masjid. Bahkan sampai beliau pernah sujud dalam waktu lama karena punggung beliau ditunggangi oleh cucunya Hasan dan Husain. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, lalu tiba-tiba datang Hasan dan Husain masuk dari pintu masjid dengan memakai jubah. Rasulullah SAW tertarik melihat cucunya sampai turun dari mimbar. Padahal ini sedang dalam kondisi berkhutbah. Coba bayangin, Pak, khutbah Jumat tiba-tiba dipotong gara-gara khotibnya mau ngambil putu nih, Pak. Mungkin kalau di masyarakat kita jadi gempar, tapi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan, innal amwal wal aulad fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah fitnah. Aku melihat 2 cucuku ini dan aku nggak kuat sampai turun dari mimbar untuk mengambilnya dan digendong oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apabila anak itu menggunakan diapers, maka bolehkah gendong anak yang pakai diapers seperti ini? Para ulama memberikan rincian, jika dia sudah buang air, maka tidak boleh digendong. Karena kalau orang gendong bayi yang pakai diapers, berarti dia gendong najis. Dan gendong najis membatalkan sholat karena sama dengan dia membawa najis. Sehingga yang bawa diapers, yang bayi yang pakai diapers, jika sudah ada isinya tidak boleh digendong. Kalau bayinya ngelendot gimana? Nyentuh-nyentuh orang tuanya, kadang nangis minta digendong tapi orang tuanya nggak gendong. Kira-kira boleh atau tidak? Membatalkan sholat atau tidak? Jawabannya tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena kita tidak gendong bayi itu, tapi bayi ini membawa najis dan dia menyentuh badannya ke kita untuk bagian yang suci. Tangannya kan suci, baju dia suci. Selama kita tidak terkena najis yang berada di diapersnya, maka sholat kita sah selama kita tidak menggendongnya. Sehingga bedakan antara membawa dengan tersentuh dengan orang yang membawa najis. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau Anda gendong bayi itu, maka terhitung membawa najis, dan itu membatalkan sholat. Tapi kalau Anda disentuh oleh bayi yang membawa najis, ini tidak membatalkan sholat. Sebagaimana misalnya kita jejer sholat, sebelah saya ngompol, terus kita disentuh oleh orang itu, dan nyentuhnya pakai tangan dia suci, tidak terkena kotoran. Sholat kita sah atau batal? Sah, karena kita tidak terkena najis. Kecuali orang yang ngompol tadi Anda gendong, nah itu menyebabkan sholat kita jadi batal karena kita membawa najis.
Kemudian kalau diapersnya masih kosong, hukumnya diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menggendong Umamah, sehingga boleh menggendong bayi yang merupakan madhinnatun najasah. Istilahnya adalah madhinnatun najasah. Madhinnatun najasah itu adalah orang yang berada dalam posisi kemungkinan besar bawa najis, tapi karena nggak ada bukti dia bawa najis, maka boleh digendong. Sehingga kalau diapersnya kok Anda raba kayaknya masih kosong, lalu Anda gendong, hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya, anak kecil yang dia tidak menggunakan diapers. Di situ ada dua keadaan. Ada yang sudah mumayyiz dan ada yang belum mumayyiz. Mumayyiz artinya yang sudah mencapai usia tamyiz. Kapan anak itu mencapai usia tamyiz? Apabila dia sudah ngerti tentang cara sholat normal. Dia tahu sholat itu nggak boleh tolah-toleh, dia tahu sholat itu tidak boleh bicara, dia tahu najis dan seterusnya, dia tahu aurat sehingga nggak boleh telanjang. Anak seperti ini maka dia sudah tamyiz. Dan untuk anak yang sudah mumayyiz, sholatnya sah. Anak yang sudah mumayyiz, sholatnya sah. Di zaman Rasulullah SAW ada imam kecil, usianya 6 tahun, tapi dia jadi imam. Namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah dijadikan imam atas rekomendasi dari Nabi SAW. Ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, Amr bin Salamah yang waktu itu masih anak-anak paling banyak hafalannya. Akhirnya beliau jadi imam di kampungnya. Dan usia Amr antara 6 sampai 7 tahun. Berarti dia sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Apa buktinya kalau sah? Dijadikan sebagai imam. Dan tidak boleh jadi imam kok batal, gitu tidak boleh. Sehingga yang namanya imam, dia harus di posisi sholatnya sah agar makmumnya sah. Ketika dia direkomendasikan untuk jadi imam, berarti status sholatnya Amr bin Salamah adalah sholat yang sah. Oleh karena itu, untuk anak yang dia sudah ngerti cara sholat yang benar, yang dia tidak tolah-toleh, yang dia bisa sholat dengan normal, maka silahkan diikutkan di shaf bersama orang dewasa, sehingga dia diajak sholat bareng dengan orang dewasa dan boleh ikut bersama dalam satu shaf. Tapi kalau dia belum tamyiz, dia belum ngerti cara sholat yang benar, sehingga kalau sholat kadang bicara, kadang noleh. Intinya kita punya kesimpulan sholat anak ini batal. Untuk anak seperti ini jangan ditaruh di sela-sela shaf. Kenapa? Memutus shaf. Sama dengan Anda naruh tas, sama dengan Anda naruh barang yang menyebabkan shaf yang Anda buat dengan jamaah yang lain jadinya terputus dengan keberadaan orang yang tidak sholat karena sholatnya batal. Dan orang tua punya tanggung jawab, jangan memutus shaf di situ. Nabi SAW menyebutkan tentang fadilah menyambung shaf dan bahaya memutus shaf. Rasulullah SAW bersabda, "Man wasala shaffa wasalahu Allah, wa man qata'a shaffa qata'ahu Allah." Siapa yang nyambung shaf maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus shaf Allah akan memutusnya. Diputus apanya, Pak? Wallahu a'lam. Dalam hadis itu tidak disebutkan objek. Dan apabila sebuah kata kerja tidak disebutkan objeknya, yufidul umum, menunjukkan makna umum. Bisa diputus rahmatnya, diputus keberkahannya, dan aneka yang lainnya. Sehingga bahaya bagi orang yang secara sengaja memutus shaf. Makanya para ulama mengatakan orang yang sholat jamaah ngentut, kok nggak ngaku, diam saja, terus pura-pura sholat, itu dosa, Pak. Loh kenapa? Jenengan harusnya menghindar. Loh saya malu ya Mas kalau menghindar. Nanti dikiranya ngentut. Memang ngentut kok dikiranya ngentut. Masalahnya kalau kamu tetap bertahan di sini, dia sholat enggak? Tidak. Kenapa? Dia batal. Maka dia tidak boleh bertahan di situ. Karena kalau bertahan di situ berarti dia memutus shaf, sehingga dia harus menghindar. Terus posisi anak seperti ini ditaruh mana? Usia 5 tahun atau 6 tahun yang masih yang belum ngerti sholat yang benar, sebaiknya diposisikan di ujung shaf, ujung kanan atau ujung kiri.
Sehingga ketika ditaruh di posisi ujung shaf, dia mau guyon mau apapun tidak memutus shaf. Kalau sekiranya tidak memungkinkan ditaruh di ujung shaf, Anda bisa taruh di depan orang tuanya. Dan makmum dilewati sesuatu itu tidak masalah, karena makmum tidak memiliki sutra. Baik, sehingga kami sarankan ya untuk anak-anak ketika sudah tamyiz jangan dikelompokkan di belakang, tapi ditaruh bersama orang dewasa, karena anak kalau dikelompokkan tadi ya berpotensi membentuk komplotan dan itu bisa berbahaya. Sebaiknya ditaruh di sela-sela shaf agar dijaga oleh orang yang dewasa. Wallahu ta'ala alam. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga menambah pengetahuan kita berkaitan dengan bagaimana membangun masjid yang ramah anak. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.